Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tempat tinggal terendam banjir, mahasiswa gunakan perahu karet berangkat kuliah. Motor sedang diperbaiki dicuri teman sendiri. Suara tak maksimal, caleg di Pandeglang tutup jalan pakai batu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Serang lebih dari 4 jam menyebabkan perumahan Untirta Permai, Kecamatan Cipocok Jaya terendam banjir. Banjir sudah merendam rumah warga sejak pukul 3 dini hari. Air datang dengan cepat membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Banjir juga merendam akses masuk ke salah satu perumahan sehingga mengganggu aktivitas warga. Sejumlah mahasiswa yang tinggal di perumahan tersebut bahkan harus meminta pertolongan anggota BPBD agar bisa melewati genangan saat menuju ke kampus. Selain curah hujan tinggi, banjir yang terjadi di daerah ini juga disebabkan buruknya drainase, sehingga banjir dipastikan datang saat hujan deras turun lebih dari 4 jam. Mulai dari jam 3 subuh, jam 3 subuh itu udah pada masuk, jam setengah 4 udah semata kaki, terus lama-kelamaan makin menaik, paling tinggi udah sebetis, selang kering. Itu jam berapa itu masih betis? Jam 5. Banjir juga mengenangi Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Di tempat ini banjir setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 50 cm. Tidak hanya di jalan perkampungan, air banjir juga masuk ke rumah dan merendam perabotan. Banjir di daerah ini dipastikan terjadi setiap kali diguyur hujan deras. Sebelumnya daerah ini bebas banjir, namun setelah adanya bangunan pabrik, kondisi drainase menyempit dan sering meluap saat hujan turun. Iya banjir. Masuk ke rumah, Bu? Masuk ke rumah, ke dalamnya rumah ibu semua, ini kontrakan semua, sono-sono tuh. Berapa? Orang yang tidur ya. Berapa meter, Bu? Semeter lebih lah. Oh, 1 meteran. Iya. Tapi sekarang kondisinya udah surut. Barusan, tiap hujan. Banjir terus ya? Iya banjir. Warga beberapa kali meminta ke pihak perusahaan agar memperbaiki drainase, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Fajri Munawir dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kota Serang dan Kabupaten Serang. Teman makan teman, mungkin itulah istilah yang pantas dengan kasus pencurian yang terjadi di depan salah satu kios tarik tunai yang berada di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Sepeda motor milik penjaga kios raib dibawa pencuri. Karena penasaran, pemilik motor pun langsung memeriksa rekaman CCTV. Alangkah kagetnya korban saat mengetahui pelaku pencurian merupakan temannya sendiri berinisial HR. Pelaku dengan mudah mendorong motor korban karena tidak dikunci ganda. Karena kenal, korban berusaha menghubungi pelaku, namun tidak ada respon. Selain melaporkan polisi, korban juga mendatangi rumah pelaku, namun tidak ditemukan. Kepada orang tua pelaku, korban pun meminta agar HR segera mengembalikan sepeda motornya. Karena diduga ketakutan, setelah beberapa hari, pelaku akhirnya menghubungi korban dan mengatakan jika motor miliknya diletakkan di gerbang pabrik tempat korban bekerja. Posisi waktu itu saya lagi istirahat. Kalau dibilang ketiduran. Nah, posisi motor di luar. Posisi motor nggak dikunci ganda, nggak dikunci stang. Nah, jadi si pelaku ini kayaknya membobol kunci stang. Jadi dibawa pergi. Udah sih itu doang. Meski sudah ditemukan, motor korban saat ini masih berada di kantor polisi sebagai barang bukti. Sedangkan pelaku pencurian masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Ariel Baradus melaporkan dari Kabupaten Serang.
Setelah menghilang usai menganiaya seorang balita di Desa Cirende, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, pelaku bernama JDH akhirnya ditangkap unit Reskrim Polresta Tangerang. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan perumahan elit di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Penangkapan pelaku sendiri berlangsung alot, sebab keluarga sempat menolak saat pelaku akan dibawa polisi. Meski sudah menyerahkan bukti surat penangkapan polisi, keluarga tetap bersikukuh untuk tidak menyerahkan pelaku. Bahkan polisi juga sempat mendapatkan intervensi dari beberapa orang lewat sambungan telepon. Usai negosiasi panjang, polisi akhirnya membawa pelaku untuk dimintai keterangan. Sekilas dari tahapan penglihatan, memang korban mengalami peristiwa kekerasan. Kemudian ada luka-luka memar dari anak selaku korban tersebut, dan itu lebih tepatnya lagi nanti setelah hasil visum keluar, kami akan sampaikan kembali. Sementara itu, kondisi korban sendiri berangsur-angsur membaik setelah sebelumnya sempat mengalami luka-luka. Korban saat ini sudah bersama ibunya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Inilah rekaman CCTV saat Endin Suhandi mondar-mandir dan berusaha mencari celah agar bisa masuk ke rumah ketua Yayasan Riyadus Shalihin di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Setelah mencongkel jendela, pelaku langsung mencari barang-barang berharga. Kurang dari 30 menit berada di dalam rumah, pelaku berhasil menggasak telepon genggam, 2 laptop, uang tunai 107 juta rupiah. Polisi yang melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV akhirnya berhasil menangkap pelaku di salah satu tempat penginapan di Kecamatan Labuan. Endin mengaku baru pertama kali mencuri karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Setelah memegang uang hasil curian lebih dari 100 juta dan belum digunakan karena bingung. Udah berapa lama Pak ngelakuin hal ini Pak? Berapa? Yang keras dong. Baru ini. Apa Pak motif untuk mencurinya? Untuk kebutuhan sehari-hari. Pas ngelakuin aksinya sendirian atau dibantu? Pakai apa Pak? Karena barangnya banyak. Pakai motor. Pakai obeng. Sudah ditarget sebelumnya? Belum. Selain Endin, polisi juga menangkap 2 penadah barang hasil curian. Pelaku ditangkap saat sedang tidur. Polisi menyita barang bukti berupa laptop, ponsel, uang tunai, dan obeng yang digunakan untuk menjebol jendela. Awalnya mengamankan pelaku utama berdasarkan informasi saksi-saksi. Kita temukan satu nama, waktu itu masih kita duga sebagai pelaku. Kita nangkap pelaku di penginapan dan kita melakukan pengembangan. Kita mengamankan satu lagi pelaku penadah itu di wilayah Lampung. Nah, setelah dari Lampung kita melakukan pengembangan lagi, kita mengamankan satu lagi pelaku itu di Serang. Jadi total pelaku utama 1 orang dan 2 sebagai penadah. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.